Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang aset tak berwujud secara overview. Baik, kita lihat di sini bahwa aset tak berwujud tersebut merupakan bagian yang sangat dominan di dalam perusahaan yang modern seperti Apple, Google, dan seterusnya. Pada saat ini, tidak banyak yang kita pahami tentang aset tak berwujud. Dan yang terakhir, bagaimana perbedaan antara intangible asset atau aset tak berwujud dengan intellectual capital. Kita akan mencoba membahas dalam waktu yang cukup singkat. Ada 3 hal yang bisa dikategorikan sebagai ciri suatu aset tidak berwujud. Yang pertama adalah dapat diidentifikasi, yang kedua adalah kurangnya physical existence atau bentuk fisik, dan yang ketiga adalah bukan aset keuangan. Kita mulai dari yang pertama, dapat diidentifikasi. Jadi misalnya suatu aset tak berwujud itu dapat diidentifikasi kalau punya yang namanya identitas. Misalnya, kita mempunyai suatu surat kontrak, atau misalnya kita habis membeli suatu aset tak berwujud, membeli paten, atau membeli hak cipta atau copyright. Jadi ada bukti untuk membeli. Nah, kalau membeli ini yang mudah untuk diidentifikasi karena kita bisa melihat bukti dari pembelian. Untuk yang dibuat sendiri, ini perlu usaha khusus. Jadi kalau tidak secara khusus dari awal diidentifikasi, maka tidak akan muncul sebagai bentuk aset tak berwujud di neraca. Yang kedua adalah kurangnya dukungan fisik. Jadi maksimum misalnya kita punya hak paten, itulah suatu sertifikat dari pemerintah yang menyatakan kita punya paten nomor sekian untuk suatu hak tertentu, misalnya algoritma dari suatu program komputer. Bisa juga surat perjanjian. Jadi kita bisa membayangkan bentuk antara aset yang tak berwujud dengan aset tetap. Jadi kalau kita lihat aset tetap, sangat mudah untuk diidentifikasi karena kita bisa melihat secara fisik, bisa dilihat, bisa diraba, dan fungsinya mudah untuk dikenali. Misalnya suatu mesin percetakan, fungsinya jelas untuk mencetak suatu buku. Kemudian, atau misalnya adalah mesin fotokopi, juga sama, menghasilkan cetakan dari kopi suatu buku. Jadi fisiknya ada, fungsinya jelas, dan mudah untuk dilihat. Ini sangat berbeda dengan suatu aset tak berwujud yang seringkali dalam bentuk yang soft. Ya, maksimum ada sertifikat, surat perjanjian, dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah aset keuangan. Jadi aset tak berwujud atau intangible asset bukanlah aset keuangan. Aset keuangan ini misalnya lah obligasi, itulah hak untuk menagih surat utang ya. Ini surat utang, kita membeli surat utang, maka itulah aset keuangan. Kita berhak untuk menagih kepada yang menerbitkan surat utang tersebut, dapat diperjualbelikan. Atau kita punya surat saham, itulah aset keuangan juga. Jadi yang sudah masuk aset keuangan tidak akan masuk dalam kelompok aset tidak berwujud. Suatu aset tak berwujud bisa dibeli, kemudian dijual, dilisensikan. Misalnya saya punya paten suatu obat, maka saya bisa memberikan lisensi kepada pihak lain untuk membuat obat yang sama, dan mereka bisa membayar royalti nantinya kepada saya. Dan kemudian ini juga nantinya bisa dipindah tangankan dan seterusnya. Jadi intinya adalah kalau dari sisi penggunanya, ini sangat banyak kemungkinan yang terjadi dan tetap dapat diperjualbelikan seperti aset yang lainnya. Kemudian definisi yang lebih tegas tentang aset tak berwujud. Jadi pada dasarnya ada 3 kemungkinan dari suatu aset tak berwujud. Jadi yang pertama adalah apakah itu suatu hak, right,
relationship, hubungan, atau intellectual property. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah right. Misalnya kita punya hak, suatu hak sewa, kita punya hak distribusi eksklusif barang tertentu, punya lisensi. Jadi bentuknya adalah hak. Yang kedua adalah relationship. Kalau kita lihat di laba rugi kita hanya akan ketemu biaya gaji. Tapi sebaik apa atau seterampil apa karyawan tersebut tidak muncul di laba rugi. Karena masuk kategori aset tak berwujud. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa karyawan yang terlatih, yang kompeten itu merupakan suatu bentuk aset tak berwujud dalam konteks relationship. Kemudian yang terakhir adalah intellectual property. Nah, ini yang sebelumnya pernah disebutkan. Misalnya saya punya copyright, saya pengarang buku, maka saya bisa memperoleh copyright dari pemerintah dan diberikan copyright dalam masa tertentu. Ini bisa sangat panjang. Kemudian saya juga bisa mendaftarkan semacam logo dan seterusnya sebagai merek dagang saya. Ini yang kita sebut dengan intellectual property. Jadi ada hak eksklusif yang kita punya yang orang lain tidak bisa menggunakan tanpa izin dari kita. Kemudian yang berikutnya adalah intellectual capital. Jadi ada dua istilah, intangible asset dan intellectual capital. Pada dasarnya itu membicarakan hal yang sama. Hanya saja intellectual capital ini sifatnya lebih umum, sementara intangible asset lebih banyak ditemui dalam konteks di keuangan. Jadi artinya orang keuangan, accounting akan lebih banyak menggunakan istilah intangible asset, termasuk nanti di dalam laporan keuangannya. Jadi di sini kita bisa melihat ada 3 macam kemungkinannya, human capital, customer capital, dan organizational capital. Jadi human capital ini misalnya adalah keterampilan, kemampuan, knowledge, know-how, teknologi, dan seterusnya yang menempel pada seseorang, karyawan perusahaan. Sementara yang kedua, customer capital, itu yang berhubungan dengan customer, misalnya lah customer satisfaction, customer loyalty, dan kemudian supplier relationship. Jadi artinya ini bersifat relasional antara perusahaan dengan pelanggannya, perusahaan dengan suppliernya. Yang terakhir adalah organizational capital, seperti kultur. Jadi kalau kultur suatu perusahaan sangat kuat dan dapat dibedakan satu dengan yang lain, maksudnya itu yang khas perusahaan sehingga kita bisa mereplikasi suatu karakter yang nantinya akan menempel pada organisasi kita, itu kita sebut dengan organizational capital. Entah itu berupa kebiasaan, kemudian proses produksi dengan cara tertentu yang khas yang menempel pada perusahaan tersebut. Ini beberapa contoh dari aset tak berwujud. Misalnya terkait pemasaran, kita bisa menyebutnya merek dagang atau brand name. Terkait teknologi, misalnya lah hak paten, perangkat lunak. Terkait kontrak, misalnya lisensi, hak PH, hak pengusahaan hutan, waralaba, dan seterusnya. Untuk yang terkait seni misalnya adalah hak cipta. Saya mengarang novel, itu maka terkait dengan seni. Terkait dengan pelanggan, customer relationship, daftar pelanggan, dan seterusnya. Dan terakhir adalah goodwill. Goodwill akan kita bahas secara khusus. Suatu aset tak berwujud ada 2 kemungkinan. Jadi kebanyakan masuk kategori umur terbatas. Sementara ada umur yang tidak terbatas, misalnya untuk goodwill. Jadi seperti pada aset tetap yang lain, kalau
umurnya terbatas, maka dia akan diamortisasi, disusun dalam umur tertentu secara sistematis. Sementara goodwill ini dites secara berkala, namanya test of impairment. Jika impairment terjadi, maka penurunan aset itu akan masuk ke dalam kerugian yang diperhitungkan di laba rugi. Kemudian, kita akan melihat perbedaan antara amortisasi dan test of impairment. Kalau amortisasi sistematis, jumlah dari tahun ke tahun sama, dengan asumsi metode garis lurus. Sementara test of impairment tidak sistematis. Jadi kalau dites dan nilainya turun, maka dicatat penurunannya. Dites lagi tahun berikutnya turun, dicatat lagi penurunannya. Demikian seterusnya. Bisa jadi suatu saat nilainya adalah 0. Ini berlaku untuk yang namanya adalah goodwill. Baik, sampai di sini ada 3 hal yang belum kita bahas. Yang pertama adalah disclosure aset tak berwujud, kemudian cara menghitung goodwill dan valuasi aset tak berwujud. Kita akan berjumpa pada video yang lain tentang aspek-aspek yang terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.